Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan pendengar setia, salam sejahtera saya ucapkan. Jumpa lagi dengan saya Jiana Sanayel Kirom dari kelas 3C Pendidikan Biologi dengan nomor induk 12020601113 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Sunan Gunung Jati Bandung. Gimana nih kabar-kabar kawan semua? Sehat dong tentunya. Semoga pada kesempatan kali ini kalian diberikan kesehatan serta kebahagiaan yang utuh. Gaun putih banyak renda dipakai di hari raya, banyak bekerja di waktu muda, sudah tua hidup bahagia. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa materi tentang analisis kepribadian guru menurut Ibnu Suhnun, Al-Qabisi, Muhammad Atiyah Al-Abrasi, Ibnu Jam'ah, Hasim Al-Asari, Abdul Al-Qadir untuk memenuhi penilaian mata kuliah pengembangan kepribadian guru. Konsep kepribadian guru dalam perspektif Ibnu Suhnun. Menurut Ibnu Suhnun, guru adalah seorang yang menempati posisi sebagai pengganti orang tua bagi anak didiknya di samping berperan sebagai pengajar dan pendidik mereka. Seorang guru hendaknya mencurahkan perhatian secara langsung terhadap anak didiknya. Seorang guru juga berperan untuk mendidik sebagai suatu Rizky Ihsan Pramata Mustafa Zohir persatuan dari segala aspek kehidupan karena ia berperan sebagai seorang ayah. Menurut Ibnu Suhnun adalah seorang guru yang penting yang harus dimiliki dalam kitab Al-Adab Al-Muallim karya Ibnu Suhnun. Setidaknya ada 6 konsep pendidikan dari yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu adil, takwa, ikhlas, sabar, menjadi qudwah hasanah, dan perhatian terhadap peserta didik. Penjelasan adil, hendaklah ia memperlakukan mereka peserta didik secara sama rata dalam pembelajaran, entah bangsawan ataupun rakyat jelata. Jika tidak, maka ia telah menjadi seorang pengkhianat. Takwa, seorang guru menurut Ibnu Suhnun hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, seorang guru harus mengaitkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi lagi maha agung melalui ketaatannya pada syariatnya serta melalui pemahaman akan sifat-sifatnya. Ikhlas, seorang guru hendaknya mempunyai niat ikhlas dalam pekerjaannya. Berdasarkan hal itu, maka seorang guru tidak mengharapkan balasan duniawi ketika ia mengajar kebaikan kepada manusia dan tidak pula mengharapkan popularitas serta gengsi di hadapan manusia. Ia mengajar hanya ingin menunaikan kewajiban untuk menjelaskan dan menyampaikan apa yang diketahui kepada manusia. Sabar, Ibnu Suhnun di atas jika dianalisiskan, maka seorang guru hendaknya bersifat sabar saat mengajarkan ilmunya. Dengan begitu, ketika dia harus memberikan latihan yang berulang-ulang kepada anak didiknya, dia melakukan dengan kesabaran bahwa setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Menjadi qudwah hasanah, Ibnu Suhnun mengatakan bahwa seorang guru harus dapat menjadi contoh teladan bagi anak didiknya, baik dalam perkataan, perbuatan, dan akhlaknya. Ia menjadi contoh dalam menunaikan kewajiban kepada Rabbnya, kepada Rasulnya, lalu kepada masyarakatnya. Yang terakhir, perhatian. Salah satu kepribadian seorang guru menurut Ibnu Suhnun adalah bersikap penuh perhatian dan penuh kasih sayang terhadap peserta didik. Seorang guru harus dapat mencurahkan perhatian secara langsung terhadap anak didiknya pada waktu di sekolah. Konsep kepribadian guru menurut Al-Qabisi. Menurut pemikiran, tujuan pendidikan Al-Qabisi secara umum yaitu 1. Mengembangkan kekuatan akhlak anak, 2. Menumbuhkan rasa cinta agama, 3. Berpegang teguh terhadap ajarannya, dan 4. Mengembangkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang murni, dan yang kelima, anak dapat memiliki keterampilan dan keahlian pragmatis yang dapat mendukung kemampuan mencari nafkah. Konsep kepribadian guru menurut Al-Ghazali, kepribadian guru menurut Imam Al-Ghazali, serta indikator kepribadian guru dalam proses pendidikan dalam kitab Ihya Ulumuddin adalah sebagai berikut. 1.
kasih sayang terhadap anak didiknya seperti menyelamatkan anak didik dari api neraka, saling menolong, kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, lemah lembut dalam tutur kata, memberi ilmu akhirat dan ilmu dunia untuk tujuan akhirat. Yang kedua, mengikuti pemilik syahro atau Rasulullah SAW. Contohnya tidak mengharapkan upah dan juga imbalan, niat karena Allah, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selalu memberi nasihat, mengarahkan peserta didik kepada pembelajaran sesuai dengan tahap masing-masing. Yang keempat, mencegah dari perbuatan tercela seperti menegur kesalahan tidak di depan umum, menyimpan rahasia peserta didik, menerima pendapat peserta didik, mengajarkan dengan metode perumpamaan, dan yang terakhir sesekali menggunakan sindiran. Nah, dan yang kelima, menghormati ilmu yang tidak ia tekuni, seperti jangan menyuruh peserta didik menuntut ilmu tertentu dan menjelekan ilmu lainnya. Nah, dan yang kedua ada mengarahkan peserta didik belajar dari tingkat satu ke tingkat yang lainnya. Dan yang keenam, guru harus tahu sejauh mana kemampuan murid. Yang ketujuh, guru harus arif dan bijaksana dalam menyampaikan ilmu kepada muridnya. Dan yang terakhir, seorang guru harus menjadi teladan bagi seorang peserta didiknya. Nah, konsep kepribadian guru menurut Muhammad Atiyah Al-Abbasi, menurutnya guru harus bersifat pemaaf terhadap muridnya. Ia sanggup menahan diri, menahan kemarahan, lapang hati, banyak bersabar, dan jangan pemarah karena sebab-sebab yang kecil. Kepribadian dan mempunyai harga diri pribadi yang arif bijaksana seperti ini sangat perlu dimiliki seorang guru yang menginginkan anak didiknya memiliki perilaku-perilaku yang baik menurut syariat. Nah, yang selanjutnya, kepribadian guru menurut pandangan An-Nawawi. Konsep kepribadian guru menurut An-Nawawi dapat dikelompokkan menjadi 4 aspek, yaitu guru senantiasa ridho kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan hasil duniawi atau lillahi taala. Nah, yang kedua, menghiasi diri dengan akhlak mulia, tidak sombong dan rendah diri. Nah, yang ketiga, memperlakukan murid dengan baik seperti memberi nasihat, mendidik dengan adab yang mulia, dan mendahulukan giliran murid yang hadir lebih awal. Nah, yang keempat, bersemangat dalam mengajar. Nah, selanjutnya, kepribadian guru menurut pandangan Ibnu Jam'ah mengklasifikasikan etika guru untuk memudahkan pembahasan dan memperjelas aspek yang berbeda dengan konsep yang jelas. Beliau membagi etika guru ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada etika guru kepada dirinya, yang kedua etika guru terhadap muridnya, dan yang terakhir etika guru dalam mengajar. Di antara kewajiban guru menurut Ibnu Jam'ah adalah menghiasi diri dengan akhlak yang diharuskan bagi tokoh agama dan bagi seorang mukmin. Nah, secara umum syarat pendidikan guru dan etika yang baik dengan dirinya ataupun murid-murid dalam pembelajaran. Kepribadian guru menurut pandangan Hasyim Al-Asy'ari. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepribadian guru yang dirumuskan oleh Hasyim Al-Asy'ari dalam Adab Al-Amin wa Al-Muta'alim menunjukkan bahwa guru harus memiliki kepribadian dalam adab dan dalam adab spiritual, berorientasi dan termotivasi pada akhirat, menjaga kehormatan diri, berpegang teguh pada sunnah, memerangi bid'ah, dan istiqomah dalam beribadah, berakhlak mulia, mengembangkan keilmuan. Kepribadian guru yang dirumuskan Kiai Haji Syahim Al-Asy'ari masih sangat relevan untuk diimplementasikan oleh pendidik pada saat sekarang ini, bahkan lebih mampu untuk mengontrol kepribadian guru untuk tidak melakukan tindakan moral atau menyimpang. Baik teman-teman, dan yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.